Assalamualaikum. Kecakela sembako jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita, Kecakela Sembako. Oke, langsung saja teman-teman, inti video kali ini saya akan kalau kemarin saya sudah sempat bahas tentang pembukuan secara sederhana di toko sembako. Nah, itu yang saya bahas di video saya kemarin. Teman-teman bisa langsung klik pojok kanan atas ya kalau yang belum nonton videonya. Jangan lupa juga di like videonya. Nah, itu untuk pembukuan saya setiap hari. Nah, untuk malam ini, hari ini saya akan coba share ke teman-teman pembukuan di buku besar dan di buku kecil. Jadi pembukuan saya ada dua ya teman-teman. Pembukuan per item barang seperti ini yang sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin. Kemudian ada juga pembukuan saya yang seperti ini. Jadi simak terus videonya teman-teman, jangan di skip. Oke teman-teman, kalau teman-teman sempat beli buku kas, kalau di buku kas itu sudah rapi ya, sudah ada kolom-kolomnya. Kalau teman-teman belum sempat beli atau tidak beli, bisa buat sendiri seperti saya ya. Jadi judulnya ada transaksi di bulan Mei 2023. Kemudian kita bagi ada 5 kolom. Yang kolom pertama hari tanggal, keterangan, debit, kredit, dan kas ya. Jadi kita mulai ya teman-teman. Misalnya untuk hari ini hari Senin, tanggal 1 Mei misalnya 2023. Keterangan, misalnya kita bayar rokok ya, bayar rokok misalnya sales di hari itu, misalnya kita bayar rokok. Nah, kemudian kas kita di sini teman-teman, misalnya kasnya 5 juta ya, kasnya 5 juta ya. Jadi uang kas itu biasanya saya simpan lebih dari 3 atau 4 juta karena biasanya ada yang mau tarik tunai, diberi link saya. Jadi saya sediakan uang kas setiap hari itu minimalnya 5 juta. Jadi hari ini kita misalnya bayar rokok, misalnya kita tulis di kredit, bayar rokoknya misalnya di sales 1.100.000 rupiah. Nah ini ya, 1.100.000. Kemudian kita ada kedatangan sales lagi, bayar roti misalnya. Masuk roti di hari itu, kemudian harus kita bayar di 120.000 rupiah. Kemudian masuk lagi sales wings ya, atau sales Indofood misalnya. Masuk kita harus bayar misalnya 1.250.000 rupiah ya. Jadi ini kita tambahkan, kredit ini kita tambahkan di sini, kita tambah. Misalnya ini 1.100.000, kemudian kita tambah 120 ditambah 1.250, ada di 2.470.000. Nah, kita tambah di sini ya teman-teman. Jadi keseluruhan kredit kita pada hari ini ada di 2.470.000. Nah, uang kas ini teman-teman kita kurangi dengan pengeluaran kita hari ini, yakni bayar sales yang 3 tadi 2.470.000. Ini kita kurangi, jadi 5 juta dikurangi 2.470.000 sama dengan 2.530.000 teman-teman. Nah, ini sisa uang kas kita. Kemudian di kredit, di debit, misalnya kita sudah tutup buku nih teman-teman, sudah mulai mau tutup toko, sudah tengah malam. Kita misalnya pendapatan kita hari ini misalnya ada di 4.750.000. Ini misalnya ya teman-teman. Jadi uang kas yang sisa tadi kita tambahkan dengan pendapatan kita ada di 4.750.000. Kemudian sini kita tambah. Jadi 2.530 tambah 4.750 sama dengan 7.280. 7.280.000. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah uang kas kita untuk hari ini. Sudah terpotong dengan kredit dan sudah ditambahkan dengan debit ya. Kemudian untuk besoknya lagi kita bikin lagi sama seperti yang tadi. Hari Selasa misalnya tanggal 2 Mei 2023. Misalnya hari ini kita masuk sales Nestle misalnya. Sales Nestle Kita tulis dulu uang kas kita di 7.250.000
teman-teman. Nah, hari ini kita harus bayar sales Nestle misalnya 2.500.000 misalnya. Kemudian saya biasa masuk cemilan misalnya Pia, atau saya harus bayar Pia. Kemudian saya harus bayar es krim misalnya. Bayar Pia misalnya ada di 200.000, kemudian es krim ada di 1.700.000. Nah, seperti kemarin teman-teman, kita tambahkan 2.500.000 ditambah 200.000 ditambah 1.700.000. Nah, ini total pengeluaran kita hari ini ada di 4.400.000 teman-teman. Kita kurangi lagi 4.400.000 itu dengan uang kas kita. Kita kurangi di sini. Jadi 7.280.000 uang kas dikurangi 4.400.000 sama dengan 2.880.000. Nah, misalnya pendapatan kita hari ini ada di 6.500.000 misalnya. Nah, di sini kita tambahkan lagi 6.500.000. Kita tulis tambah. Jadi 2.880.000 ditambah 6.500.000 sama dengan 9.380.000 teman-teman. Inilah sisa uang kas kita hari ini. Untuk selanjutnya hari Rabu tanggal 3/5/2023 kita tulis lagi teman-teman, uang kas kita ada di 9.380.000. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa tahu debit dan kredit kita dan jumlah uang kas kita setiap harinya. Jadi bisa terbaca seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut setiap hari. Untuk bulanannya misalnya saya tulisnya seperti ini, misalnya rekap bulan Juni. Ini misalnya ya. Rekap bulan Juni misalnya teman-teman ya. Jadi rekap bulan Juni misalnya uang kas ada di sekitaran 29 juta. Nah, kemudian saya harus bayar karyawan yang sepupu saya 2 orang. Itu sebulannya satu orang ada di 500.000. Karyawan 1 500.000. Kemudian karyawan 2 500.000. Nah, kemudian ini kita kurangi teman-teman. Ini kita kurangi 29 juta dikurangi 1 juta berarti 28 juta. Nah, saya juga harus bayar listrik. Saya juga harus bayar listrik per minggunya. Itu saya bulatkan di 50.000. Berarti per bulannya ada di 200.000 teman-teman. Saya kurangi lagi. Jadi di sini 27.800.000 rupiah. Kemudian teman-teman, saya juga selain bayar karyawan, bayar listrik, kemudian akomodasi juga. Misalnya kan sepupu saya itu kan pakai motornya saya yang isi buat mereka, fasilitasi mereka ke toko. Jadi saya bulatkan saja bensinnya misalnya setiap bulannya ada di 100.000 teman-teman. Jadi ada di sisa kasnya ada di 27.700.000 rupiah. Nah, inilah hasil pendapatan saya untuk bulan Juni teman-teman. Ini misalnya ya untuk bulan Juni. Nah, 27 juta itu kita kalikan pengambilan keuntungan saya ada di 10%. Kita hitung ya, 27 juta dikali 10%. Ya, jadi dia 10%-nya dari 27 juta ada di 2.700.000. Ini keuntungannya teman-teman. Jadi 27.700.000 dikurangi 2.700.000. Jadi kita hitung ya, 27.700.000 dikurangi 2.700.000.
sama dengan, ya. Jadi di sini ada 25 juta. Nah, ini modal yang nggak bisa saya apa-apain teman-teman. Ini modal yang nggak bisa saya sentuh sama sekali. Ini modal yang harus saya kembalikan ke kas. Keuntungan ini 50%-nya bisa saya simpan untuk tabungan, dan 50%-nya lagi untuk keuangan tiba-tiba. Misalnya kalau saya harus misalnya wajib menambah barang, atau misalnya wajib menambah rak, atau misalnya ada keperluan tiba-tiba untuk toko, tidak untuk saya pakai pribadi keuntungan ini. Jadi setiap bulannya barang saya bertambah, setiap bulannya keuntungan saya itu bertambah, begitu teman-teman, tidak flat. Jadi kalau kita punya pembukuan seperti ini kan rekapnya bulan Juni, kemudian ada juga rekap di bulan. Jadi kita bisa lihat, oh bulan ini pendapatan saya bertambah, bulan ini keuntungan saya segini, bulan berikutnya keuntungan saya. Ini contoh ya teman-teman, ini bukan ke catatan real saya, tapi ini contoh saya. Jadi ada yang kita rekap harian dan ada yang kita rekap bulanan di buku kecil ini. Jadi teman-teman silahkan dicoba contoh pembukuan saya yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.